Halo, semangat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Termodinamika Teknik. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Filian Arbiani sebagai dosen pengampu Anda. Dan kali ini pada topik ketiga, saya akan menjelaskan tentang hukum pertama termodinamika. Atau kalau dalam bahasa Inggris, First Law of Thermodynamics. Secara khusus, dalam video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kesetimbangan energi yang merupakan representatif dari hukum pertama termodinamika. Persamaan kesetimbangan energi dalam bahasa Inggris disebut dengan Energy Balance Equation. Oke, siap semua? Baik, kita mulai ya. Kita review sedikit apa yang pernah kita bahas dalam pertemuan atau dalam topik sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu isi atau statement dari hukum pertama termodinamika? Nah, kita ingat kembali, di sini sudah disampaikan bahwa hukum pertama termodinamika itu lekat sekali dengan hukum kekekalan energi atau the conservation of energy principle. Tentunya kita juga masih ingat apa isi atau statement pernyataan dari hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk. Ya, jadi sekali lagi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi ia hanya dapat berubah bentuk. Nah, kita ambil contoh ya, seperti yang mungkin kita pernah bahas sebelumnya. Contoh yang ada di gambar kiri ini, ceritanya ada sebuah batu yang terletak di ujung tebing. Ketika batu ini diukur, ternyata diukur bahwa batu ini memiliki kandungan energi. Energinya sebesar 10 kilojoule. Kalau lihat dari posisi batu ini terletak setinggi delta Z dari permukaan tanah. Sehingga kita bisa tahu bahwa 10 kilojoule ini merupakan energi potensial dari batu ini. Nah, kondisi awal dari batu ini memiliki energi potensial 10 kilojoule. Kondisi awal ini kita sebut dengan state 1. Anda masih ingat pelajaran sebelumnya apa itu state? Jadi di sini kita bisa tuliskan EP atau energi potensial state 1 batu ini sebesar 10 kilojoule. Lalu kita tahu, lama-kelamaan kalau batu ini berada di ujung tebing, karena ada gaya gravitasi bumi, maka apa yang terjadi? Batu tersebut perlahan-lahan akan mulai jatuh. Nah, kita lihat di sini, dia mulai jatuh. Ternyata ketika dia jatuh dan diukur, ternyata diukur pada state kedua ini, batu tersebut energi potensialnya mengalami penurunan, mengalami pengurangan. Tinggal 7 kilojoule. Nah, dari sini, kalau kita lupa akan pernyataan hukum kekekalan energi, kita akan dengan mudahnya menyatakan bahwa energinya hilang. Dari yang 10 jadi 7. Padahal kita harus ingat pernyataan hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan. Kalau begitu, kemana yang 3 kilojoule-nya? Nah, ternyata yang 3 kilojoule-nya dia mengalami perubahan. Yang sebelumnya di state 1, 3 kilojoule-nya terkandung dalam energi potensial, di state 2, dia mengalami perubahan menjadi energi kinetik. Mengapa menjadi energi kinetik? Karena batu ini di state kedua, dia memiliki kecepatan. Karena dia jatuh, dia ada kecepatan di sini. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan state 1, energi kinetiknya 0.
Mengapa? Karena batunya diam, artinya dia tidak memiliki kecepatan, gitu. Oke? Jadi sampai sini kita ingat kembali bahwa hukum kekalahan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk. Dan kalau kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika kita bicara hukum pertama termodinamika yang lekat dengan hukum kekekalan energi, kita di sini baru memfokuskan pada quantity atau jumlah dari energi tersebut. Yang penting kalau di hukum kekekalan energi ini atau di hukum pertama termodinamika ini, kita fokus hanya pada quantity. Artinya, jika di state 1 total energinya jumlahnya 10 kilojoule, maka di state 2 juga jumlah totalnya harus 10 kilojoule. Dan ini terbukti 10 kilojoule-nya terdiri dari 7 kilojoule energi potensial dan 3 kilojoule-nya dari energi kinetik. Kita belum melihat sampai sejauh mana arah energi tersebut. Karena ketika kita bicara quality dan arah, maka nanti kita akan masuk ke dalam hukum kedua termodinamika. Jadi sekali lagi, untuk pembahasan kali ini, fokus kita ada di hukum pertama termodinamika, maka fokus kita ada di quantity energi tersebut. Demikian. Begitupun juga contoh lain yang bisa kita lihat di sini di sebelah kanan adalah sebuah kentang. Kentang ini awalnya tidak memiliki energi, kemudian ketika dimasukkan ke dalam oven, kentang tersebut menerima panas sebesar Qin sebesar 5 kilojoule. Ternyata setelah diukur, kentang tersebut memiliki energi 5 kilojoule. Jadi ada perubahan energi dalam sistem ini. Dan kita lihat besarnya sama. Sama persis dengan energi yang masuk atau kalori yang masuk. Nah, dari sinilah kemudian yang akan menjadi dasar bagaimana menurunkan persamaan kesetimbangan energi dengan menghubungkan antara energi dalam sistem dengan energi transfer. Sebelum itu kita review sedikit tentang energi-energi yang ada di dalam sistem dan juga energi transfer. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, kita sudah membahas bahwa misalkan yang ada di dalam kotak berwarna hijau ini adalah sistem kita. Sekali lagi, sistem adalah suatu zat atau area yang menjadi fokus dalam analisis atau studi kita. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem ada terkandung satu energi yang kemudian kita sebut dengan energi dalam sistem. Energi dalam sistem terbagi dua menjadi energi makro dan mikro. Energi makro berarti kita melihat sistem tersebut secara makro. Nah, di sini ada dua jenis energi makro, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Sebaliknya, jika kita melihat energi tersebut secara mikro, artinya setiap molekul yang ada dalam sistem tersebut, maka kita akan menyebutnya energi sistem yang mikro, terdiri dari internal energi, lambangnya U. Dan kita sudah bahas sebelumnya, internal energi ada 4 jenis, yaitu sensible energy, latent energy, chemical energy, dan nuclear energy. Dari sini kita sudah menguasai bahwa energi dalam sistem berarti terdiri dari EP, EK, dan U. Kemudian bagaimana ketika sistem tersebut mengalami interaksi dengan surrounding-nya. Nah, disinilah yang kemudian ada yang namanya energi transfer. Energi transfer dari surrounding yang masuk ke dalam sistem akan kita sebut dengan E-in. Sebaliknya, energi yang keluar dari sistem ke surrounding disebut dengan E-out. Kita juga sudah pelajari sebelumnya bahwa baik E-in maupun E-out mempunyai jenis energi transfer yang terdiri dari Q-in. Ini adalah energi transfer yang penyebabnya adalah perubahan temperatur. Bukan perubahan temperatur, perbedaan. Yang penyebabnya adalah perbedaan temperatur antara sistem dengan surrounding-nya. Ada Q-in, ada Q-out. Sedangkan di luar penyebab perbedaan temperatur adalah work in dan work out.
Satu jenis energi transfer lainnya adalah EMS in dan EMS out. Ini merupakan energi yang dibawa oleh massa yang masuk. Kalau EMS out berarti yang dibawa oleh massa yang keluar. Pada topik sebelumnya juga kita mempelajari selain jenis-jenis energi, kita juga mencermati satuan yang digunakan. Cara penulisan juga perlu sangat diperhatikan. Ketika kita menuliskan E-nya dengan huruf besar, maka semuanya ditulis dalam huruf besar EP, EK, U, Q, W, dan E, di mana satuannya adalah kilojoule. Ketika kita menuliskannya semua dalam huruf kecil, termasuk di sini U-nya huruf kecil, Q dan W-nya huruf kecil, maka kita tahu berarti ini adalah spesifik, artinya persatuan massa, sehingga satuannya menjadi kilojoule per kilogram. Lalu kita juga tahu apabila kita menuliskan semuanya tetap dalam huruf besar, tetapi di atasnya terdapat dot, baik Q, W, E maupun U. Artinya apa? Artinya kalau ada dot ini adalah laju, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan rate. Heat rate atau laju perpindahan panas, energi transfer rate atau laju transfer energi. Nah, kalau kita bicara laju, maka berarti energi persatuan waktu. Sehingga di sini satuannya menjadi kilojoule per second atau yang biasa disebut dengan kilowatt. Sedangkan yang terakhir, kita juga mengenal kalau kita tuliskan semuanya masih dalam huruf kecil, tetapi huruf kecil tersebut terdapat dot di atasnya. Berarti lengkap sudah di sini, berarti energi per satuan massa dan waktu. Kilojoule per second-nya menjadi kilowatt, menjadi satuannya kilowatt per kilogram. Nah, ini kita review sedikit dari pengalaman kita memahami jenis-jenis energi yang ada, baik energi dalam sistem maupun energi transfer. Kembali ke topik kita yang utama, yaitu tentang hukum pertama termodinamika, di mana hukum pertama termodinamika ini akan menjelaskan hubungan antara energi dalam sistem dengan energi transfernya, baik E-in maupun E-out. Nah, akan seperti apakah? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Sekarang kita perhatikan di sini. Energi dalam sistem di sini ada lambang delta di depannya. Nah, delta ini artinya adalah perubahan. Perubahan tentu saja bisa perubahan yang artinya energi dalam sistemnya mengalami peningkatan atau bertambah. Bisa juga perubahan energi dalam sistemnya ini mengalami penurunan, decrease. Nah, sehingga dari situ kita bisa merumuskan yang namanya energy balance atau persamaan kesetimbangan energi. Energy balance didefinisikan sebagai total perubahan energi di dalam sistem sama dengan perbedaan atau selisih sama dengan selisih total energi yang masuk dikurangi total energi yang keluar. Jadi sekali lagi saya ulangi, persamaan keseimbangan energi atau energy balance didefinisikan sebagai total perubahan energi dalam sistem sama dengan selisih antara total energi yang masuk dikurangi total energi yang keluar. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan, persamaannya menjadi seperti ini. Total energi yang masuk E-in dikurangi dengan total energi yang keluar E-out sama dengan total perubahan, ada delta di sini. Perubahan apa? Perubahan energi yang terkandung di dalam sistem. Delta E sistem. Nah, sehingga persamaan dasar energy balance adalah E-in minus E-out sama dengan delta E sistem. Mudah ya? Nah, saya berikan tips satu lagi untuk memudahkan Anda membayangkan persamaan energy balance ini. Nah, kita analogikan, misalkan persamaan ini atau sistem ini adalah rekening tabungan kita. Nah, ini kita misalkan ya. Sistem ini adalah rekening tabungan kita. Kita misalkan di awal bulan, kita menerima uang saku dari orang tua atau wali kita.
Nah, anggaplah uang saku itu sebagai E-in di sini. Kalau dalam persamaan berarti sebagai E-in di sini. Kemudian 1 bulan Anda gunakan uang saku tersebut misalkan untuk membayar kos, kemudian untuk transport, untuk makan, untuk kuota internet, dan lain sebagainya. Berarti itu yang disebut dengan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu bisa kita analogikan sebagai e-out. Jadi uang yang keluar dari rekening kita. Nah, ini uang yang masuk dari orang tua ke rekening kita. Sistemnya adalah rekening kita. Kemudian pengeluaran itu adalah e-out. Kalau dituliskan dalam persamaan berarti ini sebagai minus e-out. Berarti nanti di akhir bulan kita bisa mengira-ngira gitu ya. Bisa melihat di akhir bulan ada saldo tabungan rekening kita. Nah, berarti itu tidak bukan adalah delta E system. Jadi apa yang ada di dalam rekening kita, sisanya, saldonya, yaitulah delta E system. Jadi sekali lagi, ini memudahkan Anda untuk menganalogikan persamaan energy balance adalah sistemnya adalah rekening tabungan kita. E-in adalah uang yang masuk yang biasanya ditransfer oleh orang tua atau wali kita. E-out adalah uang pengeluaran kita dan delta E system adalah saldo tabungan kita. Nah, jadi mudah untuk Anda mengingatnya dan menganalogikannya. Demikian ya? Oke. Baik. Berikutnya setelah kita paham persamaan dasar energy balance, sekarang kita perlu cermati kembali satuan-satuan yang digunakan. Kita perhatikan satu persatu. Ini persamaan dasar. Dari sini Anda pasti sudah bisa, bukan menebak, tapi sudah bisa memperhitungkan. Satuannya apa? Kita lihat, kita cermati. Ini lambangnya hurufnya E besar semua, berarti tidak lain tidak bukan satuannya adalah kilojoule. Betul ya? Nah, kemudian kalau di sini ada dot, gitu ya, E dot in, E dot out, maka ruas kanannya, nah, E dot ini artinya kan dia persatuan waktu. Jadi E dot in ini sebenarnya kan E in per delta T, satuan waktu. E dot out juga artinya E out per delta T. Maka ruas kanannya delta S system per satuan waktu, jadi delta S system per delta T. Kalau Anda ingat pelajaran kalkulus atau matematika dasar, ketika limit delta T mendekati 0, maka dia menjadi diferensial. Maka ketika delta T-nya di sini limit mendekati 0, saya tuliskan ya di sini. Delta T-nya limit mendekati 0, maka dia berubah menjadi diferensial, menjadi dt. Tuh. Sehingga nanti di sini bukan delta T lagi, tetapi dt. Nah, yang di atasnya ikut jadi dE. Maka kalau kita nanti energinya pakai dot di ruas kiri, E dot in minus E dot out, ruas kanannya bukan ini ya. Nih. Ruas kanannya bukan begini ya nulisnya. Sorry. Ruas kanannya bukan gini ya, delta E system dot. Bukan gini ya, ini salah ya. Oke, nggak ada nih delta E system dot, nggak ada. Nah, karena kita ingat E dot in itu adalah E in per delta T, E dot out adalah E out per delta T. Maka kalau ruas kanan kan aslinya E delta E system, maka delta E system per delta T. Nah, delta T limit mendekati 0 itu menjadi diferensial dt. Maka di atasnya juga jadi dE system. Nah, jadi ini. Penyebutnya dt, pembilangnya dE system. Nah, dari sini kita ingat satuannya tidak lain tidak bukan, ini persatuan waktu, jadi kilojoule per second. Gitu ya. Oke. Ini saya tulis. Ini satuannya kilojoule. Yang ini satuannya kilojoule per second atau kilowatt. Oke. Nah, yang ketiga juga sama. Kalau semuanya huruf kecil dari atas ini ya, E-in-nya huruf kecil, E-out-nya huruf kecil, maka ruas kanan juga huruf kecil. Jadi delta E system. Nah, satuannya kita sudah tahu ini kalau huruf kecil jadi per satuan massa. Jadi satuannya adalah kilojoule per kilogram. Tuh.
Kemudian yang berikutnya sama, kalau ini huruf kecil ada dotnya, ini juga huruf kecil ada dotnya, ya. Maka ini tidak lain tidak bukan asalnya E dot ini kan dari E in huruf kecil per delta waktu gitu ya. Oops, sorry. Ya, oke. Ini per delta T. Oops. Oke, mungkin saya tulis di sampingnya saja ya. Oke, ini adalah E in per delta T. Oke. Baik. Ini adalah E in per delta T. Nah, yang ini adalah E out per delta T. Maka ruas kanannya juga bukan ini ya, bukan E dot sistem, ada dotnya ya, ini salah ya, bukan ya. Jadi menjadi delta E sistem per delta T. Nah, ini juga sama, delta T-nya adalah delta T limit mendekati 0, jadi diferensial dia, jadi dt. Maka di atasnya jadi dE sistem per dt. Oke, jadi kalau yang di atas tadi satuannya kilojoule, yang ini satuannya kilojoule per kilogram, maka yang ini satuannya, oh sorry, ini kilojoule per second atau kilowatt, yang ini kilojoule per kilogram, maka ini seperti sebelumnya, nih satuannya adalah kilojoule per kilogram per second atau kilowatt per kilogram. Oke, demikian. Jadi prinsip dasarnya cuma satu, E in min E out sama dengan delta E system. Nah, tinggal nanti mau pakai dot nggak? Ingat aja pokoknya kalau pakai dot, ya, kalau ruas kirinya pakai dot gitu ya, ini ruas kiri ya, yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan ini akan saya sebut dengan ruas kiri, yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan akan saya sebut dengan ruas kanan. Jadi kalau ruas kirinya pakai dot, mau dia huruf besar, mau dia huruf kecil, maka ruas kanannya pasti DE per DT. Ya, kalau huruf besar ya berarti DE-nya DE besar, DT. Kalau kecil ya berarti DE per DT, E-nya kecil, per kilogram. Gitu. Gitu aja gampang ingatnya. Terus kalau nggak ada dotnya ya berarti dia pakai delta. Mau huruf besar maupun huruf kecil. Gitu. Oke, so demikian untuk pembahasan kali ini kita sudah mengerti tentang persamaan dasar dari energy balance ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang masing-masing secara detail delta S system dan juga yang ada di ruas kanan dan juga energi transfer E in min E out yang ada di ruas kiri. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Selamat melanjutkan pembelajaran Anda. Terima kasih.